Oke, pada Zoom kali ini kita akan membahas latihan ulangan tema 5. Ya, jadi sekarang semua ambil bukunya. Oke, ambil bukunya, kita akan bahas latihan ulangan tema 5. Ya. Baik, Sir. Oke. Ya, ambil semua bukunya biar kita langsung bahas dan kalian menunjukkan jawaban. Jadi boleh kalian tulis pakai pensil. Pagi, Sir. Ya, pagi Justin. Ya, boleh kalian tulis pakai pensil dulu. Nanti ya mana tahu kamu punya DD kelas 5, kalau mau dipakai di tahun depan masih bisa digunakan. Itu ditulis dengan rapi ya, biarpun pakai pensil, jadi harus terbaca. Ya, kita akan mulai. Perhatikan semua buku cetaknya. Oke, silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand dulu ya. Biar buka suaranya nanti. Oke, perhatikan. Nah, di sini kan ada sebuah formulir, jadi mohon semua buka bukunya ya. Karena ini belum tentu nanti tulisannya nampak semua gitu. Karena kan ini di foto, jadi tulisannya kecil-kecil, takutnya tidak nampak bagi kalian nanti. Ya, jadi semua yang sudah ada bukunya ambil. Oke, kalau yang tidak ada bukunya, boleh nanti dilatihkan kalian tulis jawabannya ya. Tulis di atas nanti jawaban latihan ulangan tema 5, halaman 63. Kamu tulis dengan gandanya A, B, dan semuanya. Ya, oke. Jadi kita mulai dari pilihan berganda yang nomor 1. Di sini ada sebuah formulir, boleh kalian perhatikan juga, yaitu formulir lembaga swadaya masyarakat. Ya, nah yang pertama, gambar di atas merupakan formulir ini tentang apa? Ya, boleh bahas dibalas di kolom chat. Ini kira-kira tentang apa di sini? Kalau kita lihat kan di sini kepala, ini namanya kepala ya, kepala formulirnya atau surat. Kalau di atas dia ini kepala surat atau kepala formulirnya. Jadi dia berisi apa nama lembaganya, apa nama perusahaannya, gitu ya. Nah, baru ditulis juga di sana namanya dan alamatnya. Biasanya juga ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, nah baru di tengah di sini isi formulirnya, baru yang di bawah di sini sebelah kanan ini yang nama di sini nama lengkap, berarti nama pemiliknya, gitu ya, atau nama yang membuat formulir itu. Oke, nah jawab Cheryl, jawabannya ada. Alif jawabannya yang C, Cheryl yang nomor 1 pendaftaran seminar wirausaha. Nah, jadi kalau kita lihat kan, nah di sini dia judulnya apa? Formulir pendaftaran peserta seminar kewirausahaan wanita. Ya, formulir pendaftaran peserta seminar kewirausahaan wanita. Ini dia judulnya. Jadi di sini yang paling sesuai yang mana? Kalau yang A, pendaftaran seminar wanita. Nah, di sini kan pendaftaran seminar kewirausahaannya, jadi bukan seminar wanita. Jadi ini maknanya kurang tepat. Kalau yang B, pendaftaran wirausaha rumah makan. Nah, ini kan bukan tentang rumah makan ya. Nah, meskipun di sini rencana usahanya adalah rumah makan, tapi belum tentu wirausaha rumah makan yang dibahas secara umum di sini. Lalu yang C, pendaftaran peserta seminar wirausaha. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, formulir adalah formulir pendaftaran peserta seminar kewirausahaan wanita. Nah, jadi yang paling tepat di sini adalah yang C. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, biar lebih tepatnya sebenarnya nanti jawaban yang paling tepat di sini adalah pendaftaran peserta seminar wirausaha wanita 2018. Jadi itu paling lengkapnya. Nah, jadi pilihan dari 4 ini yang paling tepat adalah yang C. Sesuai juga dengan di judulnya yang di sini. Oke ya. Nah, kita lanjut. Nah, di nomor 2, pada formulir di atas, ya,
pada formulir di atas dapat diketahui ya pendaftaran tersebut diperbolehkan untuk siapa saja. Pendaftaran formulir ini diperbolehkan untuk siapa saja. Kalau kita lihat di sini kan bahwa ini adalah formulir pendaftaran kewirausahaan wanita. Nah, jadi kalau ini lembaga swadaya masyarakat, bina warga sejahtera, wirausahawan. Wirausahawan ini boleh nggak untuk wanita atau tidak? Wirausahawan. Wirausahawan berarti semua ya, berarti baik wanita, baik laki-laki juga bisa dan kalau wirausahawan. Kalau atau jadi pria dan wanita sama dong maknanya nanti dengan wirausahawan. Wirausahawan berarti orang yang bekerja dalam bidang wirausaha. Tapi di sini difokuskan hanya kepada wanita. Nah, kira-kira oke. Ya, Ingrid, ada yang mau ditanya? Silahkan buka suaranya. Nomor 2 jawabannya D ya, Sir. Nomor 2 jawabannya yang B, belum. Saya belum ada kasih tahu jawabannya. Nomor 2. Oke. Coba perhatikan. Yang nomor 2, jadi yang paling tepat di sini adalah yang wanita, sorry. Lembaga, kalau kita lihat di sini kan, formulir pendaftaran. Pada formulir di atas dapat diketahui pendaftaran tersebut diperbolehkan untuk ini peserta seminar kewirausahaan wanita. Ini khususnya kepada wanita. Ya. Sepertinya ini yang paling tepat jawabannya adalah yang D ya. Kalau lembaga swadaya masyarakat ini kan yang membuat. Kalau bina warga sejahtera ini juga nama lembaganya. Nah, ini yang paling tepat yang D. Sorry. Ini terbalik nih, harusnya di D ini, cuma urutannya terbalik. Jadi bisa buat ya. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat di sini yang kewirausahaan ya. Oke. Nah, jawaban yang paling tepat itu yang kewirausahaan ya. Oke, karena itu yang paling wirausahawan, ya, wirausahawan. Kalau pria dan wanita enggak di sana nanti karena di sana kan dikhususkan kepada wanita saja. Ya, ini lebih tepat tinggi ya. Oke, ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, pernyataan pendaftaran sebagai peserta harus dilengkapi apa di sana yang paling tepat? Jadi pernyataannya ya. Pernyataan pendaftaran sebagai peserta harus dilengkapi itulah tanda tangan. Sini kan pernyataan ya. Pernyataan kan ada di bawah sini, berarti harus dilengkapi dengan tanda tangan. ABDC ya sesuai di buku seperti itu. Misalnya mungkin salah, ya. Tanya aja yang salah itu. Oke. Alis, ada yang mau ditanya? Silahkan. Ada yang mau ditanya, Alis? Kalau tidak ada, biar kita lanjut. Itu yang nomor 2 kok D-nya di atas, Sir. Iya, urutannya yang salah, urutan dari buku. Saya kasih screenshot kalau kalian lihat urutannya dari buku, ini dia A, B, D, C. Ya ikuti aja pilihannya, intinya lihat bahwa jawabannya adalah wirausahawan gitu. Jadi nanti kalau ada soal pemasuk ini di atas pun soalnya kalian sudah tahu bahwa jawabannya wirausahawan. Jadi jangan ingat A, B, C, D itu jangan. Ya, karena di soal nanti biasanya di atas. Ya, kita lanjut.
lanjut yang nomor selanjutnya. Nah, ini agak kecil nih tulisnya, nggak nampak. Ya, boleh kalian lihat di buku cetak kalian ya. Biar nampak. Soal nomor 4, gambar di atas merupakan formulir untuk sesuai gambar ini merupakan formulir untuk mengirim uang. Ya, ini adalah formulir mengirim uang. Jadi di penjelasannya juga ini tidak ada lebih tepatnya sih, tidak ada dijelaskan ya. Oke ya, ini adalah formulir untuk mengirim uang. Oke. Kita lanjut yang nomor 5. Pada gambar di atas, identitas pengirim. Identitas itu berarti nama, ya, atau yang lainnya, nama, tempat tinggalnya, alamatnya, itu bagian identitas. Pada gambar di atas, identitas pengirim ada di kolom, ya, itu yang kedua. Banyak yang jawab di kedua ya, itu adalah di kolom nomor 2. Ya. Sebentar ya. Oke, ya, kita lanjut. Seperti soal nomor 6. Keisian ya, keisian. Nanti hanya 5 di pilihan berganda, ini keisian. Nanti kita jawab sampai uraian deh. Ya. Pada umumnya, formulir berisi tentang apa? Artinya seperti yang di soal nomor 5 tadi, bahwa dalam formulir itu berisi tentang identitas. Identitas diri, biasanya ya titik diri kan, identitas diri atau data diri. Ya, ini destinasi area identitas. Oke, jadi pada umumnya formulir itu berisi tentang identitas diri. Oke. Nomor 2, riwayat pendidikan dapat kita temukan di dalam daftar riwayat hidup atau yang disebut juga dengan CV. Ya, di CV. Jadi boleh kamu buat yang singkatannya, boleh kamu buat kepanjangannya. Nah, itu hanya istilahnya, ya, istilah lain dari daftar riwayat hidup. Ini, ya, perhatikan yang selanjutnya. Nah, di sana ada sebuah formulir pendaftaran, hanya saja formulir pendaftaran ini adalah bentuknya online. Online atau dalam bahasa Indonesia daring. Daring itu singkatan dari dalam jaringan. Ya, kalau online itu kan serap ke bahasa Inggris. Nah, serap ke bahasa Indonesia menjadi daring atau dalam jaringan. Oke, soal nomor 3. Ya, gambar tersebut adalah formulir untuk mendaftar sebagai anggota Devina Perpustakaan Nasional. Nah, karena di sana kan jadi jelas ya sistem informasi pendaftaran anggota perpustakaan online. Ya, kalau kita lihat di logonya yang di sebelah ini, sebelah kiri ya, Perpustakaan Nasional RI. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa itu adalah formulir untuk pendaftaran perpustakaan nasional. Ya, dan jawab tadi di sini sudah tepat. Nah, yang lain boleh dicek kembali jawabannya ya. Oke, ya. Kita lanjut. Nomor 4. Formulir tersebut diisi secara apa? Mudah ya. Devina online. Tadi sebenarnya sudah terjelaskan secara tidak langsung tadi ya, bahwa ini secara online atau daring. Atau daring itu singkatan dari dalam jaringan. Jadi online itu daring, offline itu luring. Jadi kalau daring dalam jaringan, luring luar jaringan. Jadi kalau ini online, ini diisi secara online. Nah, di sana sudah jelas dibuat sistem informasi pendaftaran anggota perpustakaan online. Ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Nah, jika kita sudah mengisi formulir itu, maka sebagai anggota kita diperbolehkan untuk apa? Ini kalau kita sudah isi dan sudah disetujui, berarti kan kita sudah sebagai anggota. Karena formulirnya kan sebagai anggota ya. Nah, jadi kalau kita sudah sebagai anggota, apa yang bisa kita lakukan di sana? Kita diperbolehkan untuk masuk dan meminjam buku di Perpustakaan Nasional. Ya, masuk dan meminjam buku.
Jadi kalau kalian pernah juga pergi ke perpustakaan daerah, ya, perpustakaan nasional, kalau kalian ingat, kalau kalian tahu, di dekat Simpang Gajah Mada, ya, di sana ada perpustakaan nasional juga, perpustakaan daerah deh, ya, boleh main-main ke sana kalau ada waktu, tapi kalau mungkin kalau pandemi itu dibatasi orang yang bisa masuk ke sana. Oke. Kita akan lanjut di soal uraian. Ini cukup mudah sebenarnya di materi ulangan tema 5 ini. Oke, yuk kita lanjut. Nah, perhatikan di sana ada sebuah formulir juga. Ada sebuah formulir. Formulir itu adalah Wirausaha Expo 2018. Oke. Nah, pertanyaan pertama, apa nama kegiatan pada formulir tersebut? Nama kegiatannya adalah, mudah di sini ya. Boleh kalian lihat juga. Ini yang uraian ini mudah ini. Mudah. Oke. Nama kegiatannya adalah Wirausaha Expo 2018. Ini formulir pendaftaran pameran usaha menengah dan kecil. Ya, jadi nama kegiatannya pada formulir itu adalah Wirausaha Expo 2018. Ya. Oke, ya. Nomor 2. Siapa pemilik perusahaan PT Pelangi? Nah, PT Pelangi ini kan ada nama perusahaan, pemilik perusahaan. Ada ya di sini, berarti pemiliknya adalah Ahmad Jayadi. Perhatikan penulisannya ya. Penulisan unsur nama itu harus diawali huruf kapital semua. Jadi A di sini huruf kapital, B juga harus huruf kapital. Oke, jangan ada yang salah. Oke, nah, nomor 3, apa usaha yang akan ditampilkan pada acara tersebut? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, usaha yang akan ditampilkan ini ada ya, ada bidang usahanya ya. Jadi usaha yang akan ditampilkan adalah makanan olahan. Di sini kan ada bidang usaha dan olahan. Oke, kita lanjut nomor 4. Apa nama produk dari perusahaan PT Pelangi? Oke, nama produknya adalah, di sini ada ya, nama produk. Tadi bidang usaha ada makanan olahan. Nama produknya adalah ayam crispy super, ya, ayam crispy super di sini sebagai nama produknya. Terakhir, siapa yang bertanggung jawab atas pameran PT Pelangi Indah di Wirausaha Expo 2018? Nah, ini penanggung jawab pamerannya adalah Rio. Jadi cukup mudah untuk latihan ulangan tema 5 ini. Oke, saya coba baca ulang ya jawabannya ya. Coba cek kembali. Nomor 1 tadi jawabannya C. Nomor 2 ini pilihan ganda ya. Nomor 2 adalah yang wirausahawan. Yang wirausahawan ya, berarti yang D. Wirausahawan. Baru yang 4 itu yang A. Nomor 5 itu B. 5 B ya. Oke, nomor 1 isian itu identitas. Baru nomor 2 sisi atau kurikulum vitae. Oke, baru nomor 3 itu pembagian isian perpustakaan nasional. Oke, bentar. Oke, Wilfredo, silahkan. Apa yang mau ditanya? Enggak ada lagi, Sir. Oh, kita lanjut. Ya, yang 3 tadi perpustakaan nasional bagian isian ya. Yang nomor 4 online atau daring, dalam kurung dalam jaringan. Ali, suaranya sudah kedengaran? Kalau mungkin agak terputus, mungkin agak ganggu di jaringan ya. Oke, yang nomor 4 tadi online, ini isian ya, online atau dalam jaringan. Baru nomor 5 itu diperbolehkan untuk masuk dan meminjam buku di perpustakaan nasional. Oke,
dan nomor 1, 2 nggak dengar siap. Nomor 2, 1, 2 isian ya. Nomor 1 tadi identitas. Oke, ya, saya ulang ya. Saya ulang di slide aja. Nah, ya, ini nomor 1 yang C, nomor 2 B, yang wirasawan, nomor 3 C. Ya, coba cek ulang. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nomor 4 itu yang A, menurut uang, nomor 5 itu yang B, nomor 2. Oke. Yang bagian isian, nomor 1 adalah identitas. Nomor 2 adalah isi atau kurikulum vitae. Oke. Lanjut, yang nomor 3-nya tadi itu adalah ini Perpustakaan Nasional. Ingat, ini kan nama, jadi Perpustakaan Nasional harus diawali dengan huruf kapital. Ini nama lembaga ya. Oke, yang nomor 4 itu diisi secara online atau daring atau dalam jaringan. Oke, yang nomor 5 tadi bisa masuk dan meminjam buku di Perpustakaan Nasional RI. Oke. Jadi cek lagi. Kalau sudah, kita lanjut yang uraian. Oke, ini sesuaikan jawaban kalian semua. Nomor 1 Wirausaha Expo 2018. Nomor 2 Ahmad Jayadi. Nomor 3 Makanan Olahan. Nomor 4 Ayam Ekspor. Nomor 5 Rio. Oke, udah. Nah, kalau sudah, sini ada buat tambahan materi dengan tetap mengenai bagaimana cara mengisi formulir. Oke, ya. Coba perhatikan di sini. Kita mau belajar pelan-pelan. Menurut kalian, mana di sini penulisan nama yang benar? Kalau mau jawab langsung, silahkan raise hand. Kalau mau jawab di kolom komentar juga boleh. Alis ya. Oke, silahkan Alis. Nomor 4, Sir. Nomor 4, kenapa? Ya, nomor 4. Kalau berarti nomor 4 itu benar. Hanya nomor 4 kah yang benar? Nomor 1, 2, 3, 5, 6 itu semua salah. Nomor 6, nomor 4 dan 6. Ayo, coba kasih alasannya kenapa. Boleh raise hand biar saya buka soalnya. Alasannya kenapa nomor 4 dan alasannya kenapa nomor 6. Ada yang mau kasih alasan? Yang raise hand sudah bisa ya. Oke, ini siapa nih? Coba silahkan. Yang nomor 4. R-nya huruf besar, Ya. A-nya huruf besar, I-nya huruf besar. Yang nomor 4 ya, karena R, A, dan K-nya huruf besar semua, Justin ya. Dan yang nomor 6, R-A-nya itu ada titiknya. Kenapa ada titiknya, ada 2. Kenapa ada titiknya? Nggak tahu, Sir. Nggak tahu. Kenapa harus ada titiknya, gitu kan? Nah, kenapa ini? Nomor 2, kenapa? Ini kan tak ada titik. Sama aja kan? Apa bedanya? Ayo, ini harus kalian tahu nanti bagaimana cara penulisannya ya. Oke. Sir. Ya. Ayo. Nah, ingat ya, yang pertama bahwa penulisan unsur nama itu harus diawali semuanya dengan huruf kapital. Ya, harus diawali semuanya dengan huruf kapital. Jadi kalau sini Aden, Aceng, Kartini ada 3 huruf, ada 3 kata. Jadi semua kata itu harus diawali dengan kapital. Oke. Nah, jadi yang nomor 4 salah. Nomor 1 kenapa salah, Sir? Karena K-nya di sini huruf kecil. Nomor 3
juga kenapa salah Sir? Nah, A-nya di sini adalah huruf kecil. Salah. Nah, baru ketika kita menulis nama, kan namanya ada beberapa kata nih. Ya, namanya ada beberapa kata. Kita mau menyingkat. Oke. Jadi, kalau singkatan unsur kata, singkatan unsur nama, ya, singkatan unsur nama harus diberikan tanda titik. Ini cuma 10 menit. Jadi R Raden Ajeng Kartini di sini berarti kalau kita singkat di RA-nya itu harus kita berikan tanda titik R titik A titik Kartini. Bagaimana Sir kalau yang kita singkat di A dan K-nya? Jadi Raden A titik K titik. Nah, itu. Atau contohnya nih Armando Martua gitu kan, Armando Martua Sirait, dia mau singkat namanya. Contohnya Armando M titik Sirait. Tuh, jadi setiap singkatan itu harus disingkat, atau Aaron Xavier Leslie contohnya dia mau singkat biar di penulisan nama biar lebih cepat, dan contohnya dia singkat jadi Aaron X titik L titik. Itu ya, terserah kita mana yang mau kita tunjukkan nama kita. Ya, jadi kalau unsur singkatannya harus diberikan tanda titik. Oke, yuk. Ini yang selanjutnya. Perhatikan, di sini ada 8. Mana penulisan tempat dan tanggal lahir yang benar? Silahkan balas di kolom komentar. Dan juga kalau mau langsung jawab, silahkan right hand. Jadi tadi yang pertama, sebentar ya, saya ulang dulu ya. Tadi yang pertama itu, yang benar adalah ini yang benar ini adalah 4 dan 6 ya, 4 dan 6. Nah, ayo, nih. Ini kira-kira yang mana yang benar ini? Ingrid Helen nomor 8. Seri 5 dan 8. Devina 5. Bella 5, Melvin 5 dan 8. Vivienzo 5 dan 8. Oke, ini ada yang reken. Ayo, Wilfredo. Yang nomor 5. Ya. Nomor 5. Wilfredo nomor 5. Kenapa Wilfredo kamu memilih nomor 5? Nama tempatnya dan nama bulannya huruf besar juga. Oke, nama tempatnya, nama bulannya ditulis dengan huruf kapital, huruf besar. Ya. Oke. Nomor 7, ayo. Benarkah? Oke ya. Ada lagi, yuk silahkan diperhatikan lihat. Oke. Ini kita masih ada 7 menit. Nanti satu lagi seperti ini ada lagi. Jadi ada 3 hal itu nanti penulisan nama, penulisan tempat dan tanggal lahir ini harus benar-benar kalian ketahui nanti bagaimana penulisannya ya. Jadi ketika kalian menulis dimanapun itu mau formulir atau apapun itu penulisannya kalian harus sudah benar. Jangan ada lagi yang salah. Kalian sudah kelas 6, oke, nanti naik tamat dari sini masuk ke SMP penulisan kalian salah. Ayo, kan? Justin, yuk silahkan. Ada yang mau dijelaskan atau dijawab? Yang nomor 7, Sir. Nomor 7, kenapa itu benar menurutmu? Itu penulisan tanggal dan tahunnya itu benar, Sir. Oke, tulisan tanggal dan tahunnya benar. Oke, itu menurut Justin. Oke, nggak apa-apa. Itu kita akan lihat. Ya. Ada lagi yang lain? Sorry 5 dan 7. Dennis nomor 7. Ada lagi ya. Nah ya, kita akan bahas satu-satu ya. Ingat, di penulisan nama dan tanggal lahir. Tempat dan tanggal lahir. Ingat, penulisan tempat harus diawali huruf kapital semua. Penulisan tempat harus diawali huruf kapital semua. Itu satu ya. Yang kedua, tanggal lahir. Tanggal lahir kan pasti ada tanggal, bulan dan tahunnya. Penulisan bulannya, nama bulannya harus diawali huruf kapital.
Baru yang ketiga yang perlu kalian tahu, untuk memisahkan antara tempatnya dengan tanggal lahirnya itu harus diberikan tanda koma. Itu diberikan tanda koma. Nah, yang nomor 1 ini udah salah. Bukit Tinggi sudah huruf kecil dan di sini diberikan garis miring. Ini salah. Nomor 2 juga salah. Ini huruf kecil dan ini diberikan garis miring. Nomor 3, di mana letak kesalahannya ini? Ini juga Bukit Tinggi, kata tingginya huruf kecil. Aprilnya juga kecil. Nomor 4, di mana letak kesalahannya? Di Aprilnya huruf kecil. Nomor 5, benar atau tidak ini? Nomor 5 ini adalah benar. Ya, nomor 5 ini benar, penulisannya benar. Nomor 6, Bukit Tinggi 2 tempat. Nah, ini tanda petik. Kan sering nih kita tingkat 2002 kita buat nama belakangnya saja. Ya, dalam penulisan bentuk formal, ini salah, ini kurang tepat. Ya tidak boleh disingkat di tahunnya. Oke, nah nomor 7 di sini letak kesalahannya apa? Letak kesalahannya adalah dia dipisahkan antara tempat dan tanggalnya itu adalah dengan tanda titik. Ini adalah tanda koma. Jadi kalau kita buat di sini Bukit Tinggi, 24/2002 ini masih bisa digunakan. Ya, masih bisa digunakan dan itu efektif. Jadi 24/2002. Nah, nomor 8 Bukit Tinggi, dan ini diberikan garis miring. Ini juga masih bisa digunakan. Tetapi dari 8 ini semua yang paling efektif dan yang paling bagus itulah yang nomor 5. Ya, nama bulannya itu ditulis dengan huruf, bukan ditulis dengan bilangan. Tapi ini pun masih yang nomor 8 ya, ini masih bisa digunakan. Nomor 7 ini kalau seandainya diberikan tanda koma di sini, ini juga masih bisa digunakan. Oke, ya, kita tinggal 3 menit. Nah ini, yuk perhatikan. Satu lagi sebelum kita selesai. Mana penulisan jalan yang benar di sini? Ini ada 6. Akan Alvin nomor 4. Oke, Wilfredo, yuk silahkan. Nomor 4, Sir. Nomor 4. Kenapa nomor 4? Penulisannya benar. Penulisannya benar. Oke. Nomor 4 ya. Ya. Oke, ya kita perhatikan. Nah, dari di sini mana yang benar? Ya, 1, ingat ya bahwa penulisan nama jalan, nama tempat itu harus diawali huruf kapital. Nomor 1 kan Jalan Abadi ini kan sudah kecil nih. Nomor 2 juga kecil, ini salah. Nomor 3 salahnya di mana? Di sini nomornya itu huruf kapital dan singkatan ini kan nomor itu diberikan tanda titik. Oke, nah nomor 4 Jalan Abadi JL. Jadi kalau mau JLN pun bisa. JL nomor 10 Sidorejo Medan. Nah, jadi dari ini kan Sidorejo ini nama kelurahan, baru ke Medan ini kan nama kotanya. Nah, itu harus dipisahkan dengan tanda koma. Oke, jadi nomor 4 ini benar. Nomor 5 salah atau tidak? Salahnya. Salahnya adalah di Sidorejo. Ini huruf kecil. Nomor 6, ini salah atau tidak? Nomor 6, ini sebenarnya masih bisa digunakan. Ini tidak bisa dibilang salah. Kata jalan, jalan di sini bisa disingkat atau bisa juga tidak disingkat. Ya, nah, tapi yang paling benar di sini semuanya adalah kalau hanya milih 1, nomor 4 yang paling benar. Ya, jadi materi kita penjelasannya sampai sini. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh langsung ditanyakan sama guru kalian. Jadi 3 hal tadi ya, penulisan nama, penulisan tempat dan tanggal lahir, penulisan jalan itu harus kalian kuasai dan harus tahu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan suaranya. Ada yang mau ditanyakan? Ini waktunya sudah habis. Tidak ada lagi. Oke, saya tutup isinya sampai di sini ya. Ingat tugasnya harus selesaikan semua. Besok sudah mulai ujian harian. Oke ya.
Bye bye semua. Bye-bye, sir. Oke. Besok. Bye, Sir. Bye, Sir.